Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas materi matematika untuk SMP kelas 7, yaitu tentang irisan, gabungan, komplement, dan selisih himpunan. Kompetensi dasar yang harus kita miliki atau kita capai pada bagian ini adalah KD 34, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu komplement himpunan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Untuk KD yang kedua yaitu KD keterampilannya yang harus kita miliki, KD 44 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kosong. Ini juga sudah pada video sebelumnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu komplement himpunan dan operasi biner pada himpunan. Kita mulai dengan irisan dan gabungan dari dua himpunan. Sebelum ke irisan dan gabungan dari dua himpunan, kita ke pengertian dari irisannya dulu. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua himpunan S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B. Ini adalah tanda irisan seperti huruf N, tetapi ini bukan huruf N, tapi lambang dari irisan himpunan. Irisan dua himpunan dinotasikan dengan A irisan B sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X. X-nya itu adalah elemen A dan X-nya elemen B juga. Untuk irisan, sekarang untuk pengertian gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua himpunan S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi kalau irisan mah dan anggota B dan anggota himpunan B, kalau gabungan mah atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A gabung B seperti huruf U, tetapi bukan U, ini adalah simbol dari gabungan. Dinotasikan A gabung B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Kita ke komplement dan selisih. Kita baca dulu pengertiannya. Komplement dari himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota S tetapi bukan anggota A. A komplement dinotasikan dengan himpunan X, di mana X elemen S tetapi X bukan elemen dari A. Sekarang yang kedua, selisih himpunan B terhadap himpunan A. Ini pengertiannya adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. A selisih dari B atau A kurang B pada himpunan sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Atau kita tulis A irisan B komplement. Kita ke contoh-contoh soal yang berada pada komplement, irisan, gabungan, dan selisih. Kita perhatikan contoh berikut, yaitu yang nomor 1, jika diketahui S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, A-nya sama dengan himpunan 1, 3, 5, B-nya sama dengan himpunan 2, 4, 6, kalau kita lihat A dan B, di sini tidak ada satupun anggota yang sama. Maka kita tulis diagram pennya seperti ini. Karena tidak ada yang sama, maka A dan B itu saling lepas, merupakan himpunan yang tidak beririsan atau saling lepas. Kita isi himpunan A-nya itu adalah 1, 3, dan 5. Sedangkan B-nya adalah himpunan 2, 4, dan 6. Selanjutnya kita ke himpunan S yang belum ditulis di A ataupun di B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang belum ditulis adalah 7.
Maka A dan B ini disebut A saling lepas atau saling asing atau disjoin dengan B ya. Karena tidak ada yang sama. Kalau di sini kita lihat A irisan B, artinya yang ada di A ataupun ada di B ini merupakan himpunan kosong karena saling lepas. Sedangkan kalau A gabung B, ini sama dengan anggotanya ditambahkan. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kalau A komplement itu artinya himpunan anggota S yang bukan A. Berarti akan kita tulis himpunan S tetapi bukan A. Tapi bukan 1, 3, dan 5 adalah 2, 4, 6, dan 7. Ini adalah himpunan S tetapi bukan A. Sekarang kalau A tapi bukan B, A tapi bukan B. Berarti kita tulis 1 adalah A. 1, 3, 5. Ya, ini adalah anggota A tetapi bukan anggota B. Selanjutnya kita ke nomor 2. S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A sama dengan himpunan 2, 3, 5, dan 7. B sama dengan himpunan 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita lihat, ada satu anggota A yang merupakan anggota B juga, yaitu 2. Maka A dan B di sini saling beririsan karena ada anggota yang sama. Maka pernyataan diagram pennya seperti itu. Kita akan mengisi diagram pennya tadi. Ini kita tulis sebentar. Ini kita tulis adalah semestanya. Yang ini adalah himpunan A, yang ini adalah himpunan B. A irisan B dulu yang kita isi yaitu 2. Anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan anggota B adalah 2, 4, 6, dan 8. Tinggal kita mengisi anggota S-nya, yaitu angka yang belum tertulis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka kita katakan A saling beririsan dengan B. Karena ada irisannya yaitu 2. Selanjutnya A irisan B itu berapa? A irisan B adalah 2, himpunan 2. A gabung B sama dengan himpunan ini digabungkan, ditambahkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang A komplement. A komplement artinya anggota himpunan S tetapi yang bukan A. Berarti harus kita isi sama dengan himpunan S tapi bukan A, bukan 2, 3, 5, dan 7. Berarti 1, 2 tidak, 3 tidak, 4, 5 tidak, 6, 7 tidak, berarti 8 dan 9. Itu adalah A komplement. Selanjutnya B komplement. B komplement adalah himpunan S yang bukan B. Himpunan S tapi bukan B. Bukan 2, 4, 6, 8. Berarti 1, 2 tidak, 3, 4 adalah anggota B, 5, 6 anggota B, 7, berarti 8 tidak, dan 9. Berarti kita cek ini adalah anggota B, 2, 4, 6, dan 8, maka B komplementnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya kita akan mengisi dengan A kurang dari B. A kurang dari B dari himpunan. A kurang dari B dari himpunan adalah anggota A tapi bukan B, anggota A tapi bukan B. Berarti kalau 2 anggota A tapi merupakan anggota B juga. Jadi A bukan B, tentunya kita akan mengisi 3, 5, dan 7. Selanjutnya B bukan A. Ini artinya adalah anggota B tetapi bukan
A. Ini berapa? Himpunan B tetapi bukan A. Tentunya 2 adalah anggota A juga, berarti 2 bukan B, bukan A. Tetapi anggota B yang bukan A adalah 4, 6, dan 8. Kita tulis 4, 6, dan 8. Selanjutnya ke nomor 3, jika S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, B sama dengan 3, 5, 7. Kalau kita lihat, si anggota B, anggota himpunan B 357 ini berada pada himpunan A. Maka diagram pennya akan kita tulis seperti itu. Karena B itu ada di A semuanya. Maka kita akan menggambarkan diagram pennya. Ini adalah himpunan semestanya. Yang lebih besar itu adalah himpunan A. Yang ada di dalamnya adalah himpunan B. Kita isi dulu yang lebih kecil. Yang B-nya 3, 5, dan 7. Sedangkan himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu kita akan mengisi ke semestanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka akan kita tulis B merupakan himpunan bagian. Karena semua anggotanya ada di A. Semua anggota B ada pada A. Maka ditulis B himpunan bagian atau subset dari A. Nah sekarang kalau A irisan B. A irisan B yang ada di A ada juga di B. Di B ada 3, di A ada 3. Di B ada 5, ada 5. Di B ada 7, di A juga ada 7. Berarti irisannya 3, 5, dan 7. Atau merupakan himpunan B-nya sendiri. Karena B merupakan bagian dari A. Untuk selanjutnya, A gabung B, A ditambahkan dengan B. Maka ini merupakan himpunan A-nya sendiri, yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu ke himpunan A kurang B, artinya anggota A tapi bukan anggota B. Ya, kalian paham kan? Anggota A tapi bukan anggota B, berarti bukan 3, 5, dan 7. Berarti himpunan 1 dan 9 ya. Sekarang kita lanjutkan ke anggota B tapi bukan A. Anggota B tapi bukan A. Ini A juga. 5A juga. 7A juga. Berarti tidak ada anggota B tapi bukan A. Berarti ini jawabannya himpunan kosong. Sekarang kita ke B komplement dan A komplement. A komplement artinya, tadi kita ke definisi yang awal, A komplement itu berada pada S tetapi bukan A, berarti bukan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti A komplement itu bukan 1 itu 2, 4, 6, dan 8. Untuk B komplement pada semesta yang bukan 357. Bukan 357 berarti 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Itu yang dimaksud dengan B komplement. Kita ke nomor 3. Jika semestanya sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, A-nya sama dengan himpunan 357, B-nya sama dengan himpunan 357. Di sini A dan B itu anggotanya sama, maka bisa dituliskan bahwa A dengan B itu adalah dua himpunan yang sama. Maka akan kita tulis diagram pennya seperti ini. Ini A, ini semestanya dulu. Ini A sama juga dengan B. Kita tulis A dan B-nya itu karena sama dalam satu kurva saja. Karena anggotanya sama. 3, 5, dan 7. Tinggal kita tulis semestanya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita lanjutkan ke A irisan B. A irisan B di sini yang ada di A ada juga di B, sama. A irisan B ini tetap saja himpunan A atau sama dengan himpunan B. Kita lanjutkan dengan A gabung B. Karena dua himpunan yang sama, maka ini merupakan himpunan A. Juga sama juga dengan himpunan B. Sekarang kalau A bukan B, ini tidak ada himpunan A tapi bukan B karena ini sama. Berarti kita jawab A bukan B di sini adalah himpunan kosong, ya. Kita jawab himpunan kosong. Tidak mungkin karena A-nya sama dengan B. Begitupun dengan B bukan A. Ini sama satu kasus. B bukan A sama himpunan kosong juga. Sekarang A komplement. A komplement artinya di semesta yang bukan 3, 5, 7. Bukan A, yaitu 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Sekarang ke B komplement. Sama juga B komplement. Karena kedua himpunannya sama, maka jawabannya akan sama, ya. Sama dengan 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Kita ke nomor 4, kita baca dulu soalnya. Yang nomor 4, hasil pendataan siswa kelas 7A yang berjumlah 32 orang, ternyata diantaranya 20 siswa gemar olahraga basket, 18 siswa gemar olahraga futsal, dan 4 siswa tidak gemar kedua jenis olahraga tersebut. A. Gambarlah diagram pen dari keterangan tersebut. Kita akan menggambarkan diagram pen dari soal yang nomor 4. Kita data dulu. Di sini di kelas 7A itu terdapat 32 siswa. Setelah didata semuanya, ini ada yang gemar basket. Ada yang gemar basket sebanyak berapa? 20. Ada juga pendataan yang gemar futsal. Gemar futsal di sini ada 18 orang dan tidak gemar keduanya ini ada 4 orang. Lalu hasil pendataan ini kita jumlahkan 20 tambah 18, 38 tambah 4 sama dengan 42. Maka kalau kita lihat jumlah siswa di kelas 7A ini 32, tetapi setelah didata ini ada 42. Maka di sini ada kelebihan, ada selisih 42 dikurangi 32, 10. Ini artinya ada siswa yang double, basket suka, futsal juga suka. Di sini artinya basket dan futsal dia itu ada 10 orang. Selisih dari 42 dikurangi 32. Kita salin keadaan ini ke dalam diagram pen. Kita tulis dulu ini semesta. Yang ini adalah himpunan basket. Dan yang ini adalah himpunan penggemar futsal. Yang harus kita tulis adalah basket irisan futsal. Di mana letaknya? Di tengah. Ada yang 10 itu ada di basket, ada juga di futsal. Lalu apa yang harus kita tulis? Ini dulu yang tidak. 4 tidak gemar basket, 4 juga tidak gemar futsal. Berarti yang 4 orang ini tidak gemar keduanya. Lalu kita tulis yang futsal itu ada 18. Ini adalah lingkaran yang gemar futsal. Semuanya harus ada 18 orang. Di sini sudah ada 10 orang. Berarti kita tinggal tulis 8 orang lagi. 10 tambah 8, 18 yang gemar futsal. Begitupun untuk basket, ini adalah lingkaran atau kurva untuk himpunan basket. Yang gemar basket itu 20 orang, 20 siswa. Sedangkan di sini sudah ada 10 siswa yang gemar basket dan futsal. Berarti sisanya tinggal 20 dikurangi 10, tinggal sisanya 10. Itu adalah keadaan diagram pen yang menyatakan soal pada nomor 4.
Sekarang yang B-nya, berapa siswa yang gemar basket dan futsal? Berarti sudah kita hitung tadi ada berapa siswa yang gemar basket dan futsal, berarti ada 10 siswa. 10 siswa. Terus yang C-nya, berapa siswa yang gemar basket saja? Di sini artinya yang gemar basket saja, adalah 10 orang. Artinya 10 ini, yang 10 di sini adalah yang basket saja. Tetapi kalau yang 10 ini adalah yang gemar basket juga gemar futsal. Yang 20 ini yang gemar basket, tetapi kalau ada kata saja di sini adalah yang Ibu arsir. Berarti yang gemar basket saja ada 10 siswa. Pertanyaan yang berikutnya adalah berapa siswa yang hanya gemar futsal? Artinya yang hanya gemar futsal adalah yang ini. Berarti ada 8 siswa. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Pada suatu panti, ternyata ada 25 orang mendapat bagian t-shirt. Jadi ada yang mendapat t-shirt 25 orang, ada yang mendapatkan sepatu 15 orang, dan 10 orang mendapatkan keduanya, yaitu t-shirt dan sepatu. A. Gambarkan diagram pen di atas dari keterangan tadi ya. Yang B, C, dan D ini pertanyaannya. Kita salin dulu ke dalam diagram pen apa yang diketahui pada soal yang nomor 5. Kita tulis saja ini semesta, yang ini adalah himpunan yang kebagian t-shirt, yang ini himpunan yang kebagian sepatu. Di sini yang 10 mendapatkan t-shirt dan sepatu. Berarti kita tulis di sini 10 orang itu dapat t-shirt, dapat juga sepatu. Lalu kita ke yang mendapatkan sepatu, itu ada 15 orang. Di sepatu ini harusnya ada 15, ini sudah ada 10, berarti tinggal kita isi 15 dikurangi 10, tinggal 5. Lalu kita maju ke sini, ada 25 orang yang mendapatkan t-shirt. Berarti himpunan t-shirt ini ada 25 orang. Di sini sudah dituliskan 10. Jadi sisanya tinggal 15 orang. Nah sekarang yang ditanyakan ini adalah sudah digambarkan diagram pen yang menyatakan soal yang nomor 5. Yang nomor B pertanyaannya, berapa orang yang hanya kebagian t-shirt? Berarti yang hanya kebagian t-shirt ada 15. Ini kebagian t-shirt tapi tidak kebagian sepatu gitu kan. Berarti yang hanya kebagian di sini ada kata hanya. Berarti yang kebagian hanya t-shirt ada 15 orang gitu ya. Terus berapa orang yang kebagian sepatu? Yang dapat bagian sepatu itu ada berapa orang? Yang dapat kebagian sepatu itu ada 15 orang. Tetapi kalau pakai hanya kebagian sepatu itu ada 5 orang. Berarti di sini 5 orang. Di sini berapa orang yang berada pada panti tersebut? Tinggal kita jumlahkan saja. 15 tambah 10 tambah 5 sama dengan 15 tambah 15. Berarti dalam panti itu sejumlah 30 orang. Kita ke soal yang nomor 5. Kita baca soalnya. Dalam sekelompok siswa setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, maka diperoleh data sebagai berikut. Di sini yang pertama ini adalah 24 siswa gemar voli, berarti kita tulis himpunan voli itu sama dengan 24. Di sini ada siswa penggemar sepak bola sebanyak 30. Kita tulis saja dengan
sepak bola sama dengan 30. Untuk bulu tangkis kita tulis saja dengan B sama dengan 25. Di sini ada keterangan bahwa 10 siswa gemar voli dan sepak bola. Berarti kalau ada kata dan, ini artinya voli beririsan dan sepak bola, gitu ya. Voli beririsan dengan sepak bola ada 10. Lalu yang selanjutnya 12 siswa gemar voli dan bulu tangkis. Berarti voli irisan bulu tangkis, gitu ya, sama dengan 12 lalu 15 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis. Berarti di sini artinya sepak bola irisan bulu tangkis sama dengan 15. 5 gemar ketiganya, artinya dia gemar voli irisan sepak bola dan beririsan dengan bulu tangkis. Ada berapa? Ada 5 siswa. Dan ada 3 anak yang tidak gemar ketiganya. Kita akan menyatakan soal yang nomor 5 ini ke dalam diagram pen. Kita tulis dulu. Di sini ada diagram pen, kita tulis dulu ini adalah himpunan semesta karena ada 3 himpunan. Kita tulis di sini adalah voli, himpunan voli yang lingkaran ini. Lalu ini adalah sepak bola. Dan yang ketiga tentunya ini adalah bulu tangkis. Kita singkat saja dengan BT ya. Di sini yang pertama kita tulis ketiganya dulu. Berarti di sini di luar kita tulis dengan 3. Artinya 3 anak tidak menggemari voli, sepak bola, dan bulu tangkis. Lalu kita tulis dengan berurutan. Di sini 5. 5 gemar ketiganya. Mana di sini yang masuk ke ketiganya? Berarti ini daerah ini 5. 5 anak masuk ke voli, gemar juga ke bola, suka juga terhadap ke bulu tangkis. Berarti 5 anak ini gemar terhadap ketiganya. Ini berada pada daerah yang ada di 3-3-nya. Sesudah itu 5 sudah kita tulis. Sekarang ke sepak bola irisan bulu tangkis. Mana sepak bola ini? Sepak bola irisan bulu tangkis. Berarti daerahnya adalah ini. Ini adalah daerah sepak bola irisan bulu tangkis. Ada berapa? Ada 15. Ada 15. Di sini sudah ada 5. Tinggal kita menuliskan yaitu 10 orang. Sekarang setelah itu kita maju ke irisan dari voli dan bulu tangkis. Berarti ke sini ya. Voli dan bulu tangkis kita ganti dulu warnanya supaya lebih mudah. Ini adalah irisan voli dan bulu tangkis. Ada berapa irisan dari voli dan bulu tangkis? Ada 12. Maka kalau sudah ditulis 5, tinggal kita menambahkan dengan 7. Gitu ya, dengan 7. Lalu setelah itu kita baca voli irisan sepak bola. Mana daerah yang menyatakan voli yang beririsan dengan sepak bola? Voli dengan sepak bola ini irisannya. Berarti kalau kita baca voli irisan sepak bola ada 10, di sini sudah ada 5. Berarti kita tinggal menambahkan 5 lagi, gitu ya. Setelah itu kita maju. Siswa yang gemar bulu tangkis itu ada 25. Ini ada 25 siswanya. Sedangkan yang kita tulis di sini sudah ada 5 tambah 7. 12, 12 tambah 10, 22. Berarti ke 25 kurangnya adalah 3. Kita tulis di sana adalah 3. Kita tulis 3. Untuk selanjutnya, untuk bola, untuk selanjutnya sepak bola itu ada 30 orang. Ini adalah lingkaran atau penggemar sepak bola.
Semuanya harus ada 30. Sedangkan di sini 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20. Berarti ke 30 itu kurangnya adalah 10. Lalu ke yang pertama, ada 24 anak yang menggemari poli. Di sini sudah ada 5 tambah 5, 10, 10 tambah 7, 17. Harus 24, berarti 24 dikurangi 17, 7. Nah, ini adalah diagram Venn yang menyatakan bahwa soal yang nomor 5. Kita akan menjawab pertanyaannya. Buatlah diagram Venn tersebut, udah ya. Diagram Venn-nya sudah dibuat, lalu berapa siswa dalam kelompok tersebut? Kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan 5 tambah 5, 10, 10 tambah 7, 17, 17 tambah 10, 27, 27 tambah 3, 30, 30 tambah 10, 40, 40 tambah 7, 47, tambah 3, berarti 50. Kita jumlahkan, ini semuanya ada 50 siswa. Coba kita hitung lagi ya. 5 tambah 5, 10 tambah 7, 17 tambah 10, 27. 27 tambah 3, 30. 30 tambah 10, 40. 47 tambah 3, 50 siswa. Berapa siswa yang hanya suka bola voli? Nih, ini adalah siswa yang hanya suka voli. 7 siswa. Sekarang, berapa siswa yang hanya suka sepak bola? Nih, 10 siswa. Lalu, yang pertanyaan yang terakhir, berapa banyak siswa yang hanya suka bulu tangkis? Berarti ini hanya suka bulu tangkis saja. 3 siswa. Kalian pelajari lagi, kalau misalnya kurang paham bisa diulangi pembahasan. Nanti ada latihannya, latihan di dalam paket kita bahas bersama-sama ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan soal-soal matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.